Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia yang terhormat Ibu Fasilitator Ibu Tri Sulasmiati, yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik Ibu Aida. Saya Andi Hardianti Husba, guru dari SD Negeri 05 Sanggeng, CGP Angkatan 7. Izin hari ini melaksanakan kegiatan praobservasi sebagai tahapan awal dari kegiatan supervisi akademik. Hari ini saya akan melakukan praobservasi bersama Ibu Guru Melati. Ibu Guru Melati merupakan guru dari kelas 5B yang selanjutnya akan melakukan supervisi akademik di dalam kelas. Selamat pagi Bu Melati. Selamat pagi Bu Andi. Iya. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Andi? Alhamdulillah baik juga Ibu. Mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktu Ibu. Apakah Ibu ada aktivitas yang lain yang harus dikerjakan? Tidak ada Bu. Kebetulan hari ini ada guru mata pelajaran yang masuk dalam kelas saya. Iya. Baik Bu Melati. Berarti hari ini kita bisa melakukan praobservasi ya Ibu? Iya Bu, bisa. Iya. Izin saya menyampaikan tujuan dari kegiatan supervisi ini. Kegiatan supervisi ini bertujuan untuk untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, bagaimana meningkatkan potensi Ibu dalam pembelajaran, kemudian sebagai bahan refleksi dalam kegiatan pembelajaran, apa yang sudah baik yang Ibu lakukan dan apa yang perlu ditingkatkan lagi. Bagaimana perasaannya Ibu mau dilakukan kegiatan supervisi akademik? Perasaan saya sangat senang karena sebagai wadah atau cermin bagaimana pembelajaran yang selama ini saya lakukan di dalam kelas. Ya, sangat baik sekali ya, karena Ibu Melati merasa senang karena ingin melakukan di supervisi. Karena biasanya guru-guru deg-degan ini kalau mau dilakukan supervisi akademik biasanya. Padahal tujuannya supervisi akademik itu untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi diri dan sebagai bahan refleksi dalam kelas ya Ibu. Hal baik apa sekiranya Ibu harapkan dalam kegiatan supervisi akademik ini? Hal baik yang saya akan lakukan yaitu sebagai refleksi perbaikan kualitas pembelajaran dan untuk meningkatkan kompetensi saya yang dimana pembelajaran memihak kepada murid atau siswa. Iya, betul sekali ya Ibu. Sekiranya pembelajaran yang kita lakukan itu harusnya berpihak kepada peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran nanti, materi apa yang Ibu akan bahas? Materi yang akan saya bahas yaitu mengelompokkan benda-benda yang termasuk zat tunggal dan zat campuran. Ya, jadi zat tunggal dan zat campuran ya Ibu. Tujuan dari materi pembelajaran Ibu apa ya? Yang pertama, tujuan yang akan dicapai oleh peserta didik yaitu peserta didik dapat menentukan benda-benda yang termasuk zat tunggal. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis campuran berdasarkan komposisinya. Oh iya, dari penjelasan Ibu mengenai tujuan pembelajarannya tadi, sekiranya kompetensi apa atau area apa yang Ibu Melati harapkan dapat berkembang di apakah itu dari peserta didik dan Ibu Melati sendiri, kira-kira area pengembangan yang Ibu harapkan seperti apa? Yang untuk peserta didik, saya ingin siswa percaya diri, mampu bekerja sama dalam kelompok, bertanggung jawab dalam tugas-tugas yang saya berikan. Ya. Terus yang untuk saya dapat mengembangkan kompetensi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Apakah kira-kira di dalam pelaksanaan pembelajaran nanti adakah hambatan yang dapat mengganggu aktivitas pembelajaran? Mungkin nanti dalam aktivitas pembelajaran di kelas itu biasanya kita susah untuk memfokuskan murid untuk fokus terhadap pembelajaran yang kita berikan. Nanti dengan cara saya akan melakukan pembelajaran atau memberikan modul sesuai dengan minat siswa tersebut. Ya, betul sekali ya Ibu.
agar anak-anak bisa fokus dalam pembelajaran, kita harus memperhatikan minat mereka masing-masing dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya, pembelajaran berdiferensiasi, betul sekali. Jadi Ibu sudah menyusun RPP-nya secara berdiferensiasi ya Ibu? Iya, sudah. Iya. Baik Ibu, dari hambatan yang Ibu jelaskan bahwa anak-anak itu sulit fokus ya pada saat pembelajaran. Kira-kira strategi apa yang Ibu bisa lakukan agar anak-anak tetap fokus dan metode apa yang Ibu akan lakukan dalam pembelajaran nanti? Strategi yang saya siapkan yang pertama yaitu memberikan materi ajar atau konten yang berdiferensiasi. Yang kedua, saya akan mengelompokkan siswa sesuai minat belajarnya. Yang ketiga, saya akan menyiapkan lembar kerja siswa atau peserta didik. Yang keempat adalah lembar observasi. Di dalam mengelompokkan siswa nanti, saya akan membagi mereka ke dalam beberapa kelompok. Di mana kelompok yang pertama, saya akan bagi dengan minat, misalnya yang pertama kan berdiferensiasi ya. Yang pertama itu dengan melihat, yaitu saya akan menyiapkan PowerPoint. Yang kedua itu mendengar, saya akan menyiapkan video, dan siswa yang suka aktif itu saya akan menyiapkan beberapa lembar kerja sehingga mereka aktif untuk mengerjakan apa, misalnya menempel atau apa, supaya mereka fokus dalam pembelajaran yang saya akan lakukan. Iya, dari penjelasan Ibu tadi tentang strateginya sangat detail ya. Berarti Ibu sudah benar-benar mempersiapkan ya apa yang mau dilakukan pada saat pembelajaran nanti. Kira-kira Ibu bagaimana indikator ketercapaian dari apa yang Ibu lakukan itu? Bagaimana cara Ibu mengukurnya? Saya dapat mengukurnya apabila peserta didik itu sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran yang saya berikan. Yang pertama tadi, peserta didik dapat menentukan benda-benda yang termasuk zat tunggal. Apa saja sih benda-benda termasuk zat tunggal itu? Terus yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis campuran berdasarkan komposisinya. Jadi campuran itu kan ada komposisinya, misalnya kopi dan gula itu. Kan kopi campurannya air, kopi dan gula. Seperti itu, Bu. Oh iya, baik Ibu. Terima kasih banyak ini atas waktu luang dari Ibu Melati sudah mau melakukan percakapan hari ini, mau melakukan praobservasi. Selanjutnya kita akan bertemu lagi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya mohon izin lagi Bu, saya akan setelah melakukan observasi atau supervisi akademik dalam kelas, kita akan bertemu lagi melakukan percakapan, melakukan pasca observasi. Jadi mohon izin ya Ibu. Iya Bu. Iya, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Selamat Bu. pagi. Pagi.
Sebelum kita mulai belajar, sampai di sini anak-anak yang mau tanyakan ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak ada. Sudah jelas semua? Sudah jelas semua? Ingat apa aja? Yang dibagikan pertama, kalian kerjakan secara kelompok. Yang kedua bagikan yang kedua, kalian kerjakan secara mandiri. Bisa? Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, hebat. Oke, pintar. Sudah siap semuanya? Siap. Kelompok satu masih selesai. Kelompok dua, kelompok tiga, kelompok lima. Sebelum itu mari kita kedatangan dulu dan kamu menyerah, saya Olive. Baik, ini dari hasil kerja kelompok kami. Perhatikan gambar-gambar berikut. Siswa U tinggal anda pada gambar merupakan unsur, S tinggal merupakan senyawa, dan C tinggal merupakan gambar A merah itu merupakan unsur. Gambar E biru itu merupakan unsur. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Ayo,
bisa bersuku bisa bisa. Tidak jelas itu siap dulu jelaskan. Stop, espera. Kelompok 5 kerjanya yang mana sekarang? Siapa yang mau maju untuk versi pembelajaran pada hari ini? Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Bagaimana perasaannya, anak? Ada yang mau mewakili untuk menyampaikan perasaannya? Ayo sekarang. Kan? Oke, bagaimana rasanya Lika hari ini setelah pembelajaran? Senang bisa berdiskusi dengan teman-teman kelompok dan bisa memikir untuk mengembangkan katanya berhasil. Oke, dan terima kasih Lika. Ini bagian mana pembelajaran yang paling menyenangkan? Itu sendiri diucapkan. Satu hal itu terbagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa, dan juga campuran. Campuran juga itu terbagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Oke, baik, terima kasih. Ayo tepuk tangan buat Rizky. Apa itu sama bisa? Apa itu? Aduh, berdiri. Jangan lupa beli alpukat. Demikian pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Ini yang dilakukan Nawasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Melati. Waalaikumsalam Bu Andi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Andi? Baik juga Ibu, alhamdulillah. Seperti yang sudah saya sampaikan Ibu sebelumnya, bahwa setelah kegiatan observasi kita akan melakukan pasca observasi hari ini. Bagaimana Ibu, sudah siap? Insya Allah siap Bu Andi. Iya. Tapi saya tidak mengganggu aktivitasnya Ibu ya? Tidak Bu Andi, silakan. Iya. Baik Ibu, bagaimana perasaannya kemarin sudah melakukan kegiatan praktik mengajar? Alhamdulillah perasaannya sangat senang karena pembelajaran kemarin sudah sebagian besar bagus, hanya perlu sedikit perbaikan Bu Andi. Berarti masih ada yang perlu diperbaiki ya Ibu? Iya. Baik Ibu, bagaimana dengan tujuan pembelajarannya? Apakah sudah tercapai? Tujuan pembelajaran saya sebagian besar sudah tercapai, tapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Seperti kemarin pada beberapa kelompok anak-anak banyak yang belum fokus dengan materi yang saya sampaikan di depan Bu Andi. Iya, iya. Jadi masih ada beberapa anak yang belum fokus ya Ibu. Iya. Bagaimana dengan strategi atau area pengembangan yang Ibu harapkan kemarin? Apakah sudah tercapai? Strateginya belum semuanya tercapai Bu Andi, tapi kedepannya saya akan perbaiki lebih baik lagi dengan strategi yang lebih menarik untuk anak dan membuat anak itu lebih fokus.
Ibu Melati bisa ceritakan hal baik yang sudah terjadi di dalam kelas dan kira-kira hal yang perlu ditingkatkan apa saja. Dari kemarin kita kegiatan praobservasi ya. Ibu menyampaikan bahwa dalam area pengembangan yang Ibu ingin kembangkan untuk siswa itu adalah rasa percaya diri, kemudian bagaimana dia berkolaborasi dengan teman dengan baik, kemudian bentuk tanggung jawabnya dia dalam mengerjakan tugas. Kemudian Ibu juga area pengembangan untuk Ibu adalah bagaimana menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada anak didik ya. Iya. Bisa diceritakan Ibu yang area yang sudah berkembang? Ya, area yang sudah berkembang kemarin kepada peserta didik, anak-anak sudah berani menyampaikan pendapatnya. Sudah bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, bertanggung jawab dalam kelompoknya, dan berani untuk maju di depan mempresentasikan hasil kerja mereka secara kelompok. Iya. Berarti itu yang sudah berkembang ya Ibu. Untuk pembelajaran berdiferensiasinya bagaimana Ibu? Untuk pembelajaran diferensiasinya, ke depannya saya akan mengembangkan materinya lebih banyak lagi dengan memberikan lebih banyak gambar-gambar supaya anak-anak lebih fokus pada pembelajaran yang akan saya buat nanti dengan visual. Contohnya anak-anak kemarin waktu saya menjelaskan menggunakan PowerPoint mereka cenderung kurang fokus. Jadi nanti saya akan menampilkan banyak gambar supaya anak-anak lebih terfokus dengan saya punya gambar-gambar di depan. Contohnya seperti video ya, visual. Anak-anak saya mau anak-anak lebih fokus dengan saya punya video gitu. Jadi video nanti saya buat semenarik mungkin supaya anak-anak tidak cenderung bicara sendiri Bu Andi, sibuk bicara sama temannya. Dengan cara nanti saya akan selipkan sedikit kuisis di dalam pembelajaran saya. Jadi anak-anak nanti lebih fokus dengan materi yang saya akan berikan. Jadi setelah materi selesai, kemudian anak-anak saya akan berikan kuisis supaya membuat anak-anak lebih fokus, lebih termotivasi. Seperti itu Bu Andi. Ya, baik sekali ya. Cara berpikir Bu Melati ke depannya bagaimana untuk perbaikan pembelajarannya. Ibu Melati sudah tahu sendiri permasalahan apa atau apa yang perlu ditingkatkan di dalam pembelajaran itu. Kemudian Bu Melati bisa mengetahui kira-kira apa sih yang bisa dibuat dalam untuk meningkatkan pembelajaran yang dirasa masih kurang ya Ibu. Saya sangat senang karena Ibu Melati dapat merefleksi dirinya sendiri dan menemukan solusinya. Seperti tadi yang pembelajaran berdiferensiasi ternyata belum berjalan dengan baik ya Ibu. Iya, belum berjalan dengan baik, anak-anak belum fokus tadi Bu Andi. Iya. Apa yang saya tangkap dari pembicaraan Ibu tadi untuk anak-anak yang minatnya secara visual ya, ya kebanyakan mereka masih kurang fokus. Jadi harapan Ibu Melati adalah bagaimana menghadirkan pembelajaran atau konten yang lebih menarik lagi agar anak-anak fokus dalam pembelajaran. Kemudian Ibu tadi menyebutkan bahwa akan menghadirkan semacam kuis ya di dalam kelas agar menambah semangat mereka. Ya. Dari yang Ibu lakukan kemarin, kalau kita mengira-ngira ini Bu, dari 1 sampai 100% itu kira-kira Ibu sudah mencapai di angka berapa? Menurut saya pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak kemarin sudah mencapai 70-75% Bu Andi, karena belum maksimal menurut saya. Jadi nanti kedepannya saya akan lebih maksimalkan untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya. Terima kasih Bu Melati atas jawabannya. Iya, saya senang karena Bu Melati sudah punya rencana ke depan seperti apa. Ibu Melati juga sudah sampaikan bahwa memang tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Namun masih ada beberapa anak yang masih perlu perlu diperhatikan lagi agar dalam proses pembelajaran semua anak bisa fokus dalam pembelajarannya. Iya. Kira-kira kapan waktu rencana tindak lanjut Ibu untuk kegiatan pembelajaran nanti?
Rencana saya dalam waktu dekat ini dengan saya akan merencanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, terus lebih menarik supaya anak-anak lebih semangat, termotivasi belajarnya. Ya supaya ini Bu Andi anak-anak tidak lebih cerita terus di kelompoknya masing-masing. Saya akan lebih perhatikan lagi dengan memberikan gambar-gambar yang menarik, video yang menarik. Ya supaya anak-anak tuh bisa memilih minatnya masing-masing, lebih fokus begitu Bu Andi. Ya. Jadi Ibu selanjutnya akan tetap menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu. Iya. Baik Ibu, adakah yang bisa membantu Ibu dalam proses rencana tindak lanjutnya Ibu? Iya, rencananya nanti saya akan meminta bantuan kepada teman sejawat untuk merefleksi pembelajaran yang akan saya lakukan berikutnya. Nanti saya akan meminta masukan, pendapat dari teman sejawat saya supaya bisa merefleksi pembelajaran saya. Ya, sangat baik sekali rencananya Ibu karena mau bekerja sama ya dengan rekan sejawat. Berarti temannya Ibu sebagai observer ya? Iya, yang akan melihat praktik mengajarnya Ibu, kemudian mungkin akan memberikan masukan-masukan yang baik kepada Ibu ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Melati. Terima kasih atas waktunya. Semoga dengan kegiatan supervisi akademik ini membantu kita merefleksi diri dan sebagai wadah untuk meningkatkan diri, potensi diri untuk pembelajaran anak-anak kita. Terima kasih Bu Melati. Juga terima kasih Bu Andi sudah supervisi saya sehingga pembelajaran saya ke depannya lebih baik lagi dan pembelajaran saya yang berpihak kepada murid serta murid bisa senang dengan pembelajaran yang saya berikan di kelas. Iya. Terima kasih Bu Andi. Iya. Selamat siang Ibu. Ya.